Oke, video kali ini kita akan membahas bagaimana cara meretur atau menukar paket yang dibeli secara online ya kepada penjual. Itu ada terjadi dua cabang kesalahan ya, dua cabang kesalahan. Yang pertama kesalahan penjual, terus yang kedua kesalahan dari pembeli. Kita akan membahas kesalahan dari penjual terlebih dahulu ya. Kita sebagai penjual seringkali, contohnya ya di toko kita ya, dalam menjual sepatu seperti ini yang ada di belakang ini, banyak macamnya. Kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Kalian cek aja sambil menonton video ini ya. Eh banyak kasus seperti ini. Si penjual itu, misalkan karyawan kita ya, karyawan tim packing kita menjual sepatu seperti ini ya. Contohnya ini motif ya, yang low cut. Terus kita si tim packing itu mengirimnya yang high cut, yang model tinggi. Nah, untuk kesalahan tersebut, karena memang murni kesalahan dari kita yang akan menanggung ongkirnya 100% pulang dan pergi kemanapun seluruh Indonesia ya. Itu kebijakan dari kita. Yang menanggung ongkirnya dari kita murni 100% pulang pergi. Nah, bagaimana sih cara penukarannya secara online ataupun offline? Nah, di penukaran ini ada dua cara penukaran, secara online ataupun offline. Yang secara online, kalian bisa membeli model sepatu yang sama dengan size yang sama, terus tambahkan catatan misalkan, saya penukaran ataupun konfirmasi terlebih dahulu ke adminnya. Kalian bisa chat adminnya langsung. Di toko manapun atau di toko online manapun, adminnya gercep pas respon, jadi langsung aja di chat adminnya. Nah, untuk penukaran secara online ini, kalian membeli paketnya secara online, paket yang istilahnya paket kedua, karena paket yang pertama itu pasti akan dikembalikan kepada penjual. Nah, kalian beli paketnya yang kedua, terus bagaimana dengan paket yang lama? Nah, paket yang lama itu bisa kalian kirim kembali ke kita dengan metode pembayaran ekspedisinya itu COD ya, metode pembayaran pengiriman secara COD, ataupun kalian bisa langsung returnya di dalam aplikasi marketplace-nya. Cuma kita tidak menyarankan langsung karena apa ya? Itu akan terpotong di ongkir pembeli, di ongkir pembeli. Tapi memang kalau memang kalian mau misalnya mau menukar secara online, itu kita fine fine aja ya, nggak ada masalah sama itu. Kalian bisa tukar aja langsung di online bisa itu. Tapi memang prosesnya mungkin sedikit ribet, istilahnya ribet. Jadi kalian harus packing kembali seperti semula, terus harus mengirim ke atau menunggu kurir yang jemput ataupun kalian antar ke konter pengiriman. Nah, seperti itu. Itu juga bisa sebenarnya, cuma pasti kalian akan terpotong ongkir untuk metode pembayaran transfer yang memang sudah dibayarkan. Nah, kalau COD itu paketnya bisa dikembalikan kepada kita dengan catatan kalian harus memesan online terlebih dahulu. Kalau memang tidak memesan online, pasti paket tersebut akan kita tolak untuk pengembaliannya. Terus untuk penukaran secara offline, itu seperti ini. Eh, Kalian packing paketnya terlebih dahulu ke pihak jasa kirim. Nah, setelah di packing untuk pengiriman ke alamat kita, kalian foto resi paket tersebut kalian foto kirim ke admin kita ya untuk pelacakan. Nah, setelah paket itu sampai di penjual, itu pasti kan menggunakan metode pembayaran COD, jadi kalian tidak akan menanggung ongkir. Nah, paket yang ditukar, setelah paketnya itu sampai di kita, terus kita akan mengirim kembali kepada pembeli dengan menggunakan offline ya, jadi tidak melalui marketplace. Secara offline itu kita banyak kurirnya, ada beberapa ini ya, jasa ekspedisinya mungkin ada bermacam-macam, tapi kita kemungkinan itu menggunakan JNE atau JNT ya dari kedua ekspedisi tersebut untuk mempermudah, karena memang fast respon ya, cepat cepat tanggap dan pengirimannya pun nggak lambat untuk kedua kurir tersebut. Untuk mungkin memang ada di sebagian wilayah ada yang memang lambat, ada yang memang molor. Nah, itu biasanya dikarenakan kurirnya kurang di area tersebut, bukan dari kitanya yang lambat ataupun bukan kitanya yang low respon. Nah, itu kan secara offline dengan kesalahan dari penjual. Nah, untuk kesalahan dari pembeli itu biasanya eh, size sepatu yang tidak diukur terlebih dahulu saat kalian check out. Nah, hal seperti itu yang menyebabkan
paket itu pulang pergi kepada penjual ataupun pembeli ya. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, kalian itu diwajibkan untuk mengukur panjang telapak kaki dan lebar telapak kaki ya. Untuk lebar mungkin nggak terlalu diprioritaskan, tapi panjang telapak kaki karena lebar sepatu. Contoh sepatu seperti ini ya, ini sepatu motik. Kalau kaki kalian lebar, bisa dilebarin dari talinya dari tali ini, ataupun kalian bisa upsize satu size jika memang kaki kalian lebar. Nah, itu saran dari kita. Nah, kalian bisa mengukur panjang telapak kaki terlebih dahulu untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan dari pembeli. Contohnya memang panjang kaki yang tidak diukur. Nah, untuk kalian yang mau beli di toko kita, di toko Dasar Dharma, linknya ada di deskripsi video ya. Kalian bisa cek di tiap masing-masing produk sepatu itu pasti kita sudah menambahkan size chart ataupun panduan ukuran dari sepatu masing-masing produk sepatu ya. Misalkan yang ini ukuran sepatu size ini berapa ini? Ini mana size-nya ini? Nah, untuk sepatu ukuran 41 ini pasti kita sudah menambahkan di deskripsi itu panjang telapak kakinya 41 itu 26,5 cm misalkan seperti itu. Nah, kalian tinggal sesuaikan panjang telapak kaki tersebut berapa cm, disesuaikan misalnya jika panjang kaki kalian itu 26,5 cm, kalian tinggal pilih di deskripsi itu size berapa yang panjang insole-nya itu 26,5 cm, misalkan size 41 seperti ini contohnya. Nah, itu udah pasti kalian nggak akan salah ukuran karena memang sudah kita ukurannya itu sudah kita ukur ya, insole-nya untuk panjang telapak kaki berapa. Nah, seperti itu. Itu untuk dari kesalahan pembeli biasanya nggak diukur. Nah, untuk penukaran karena memang udah terlanjur dibeli misalkan, udah terlanjur sampai, itu penukarannya secara offline dengan ongkirnya ditanggung pembeli karena memang kesalahan murni dari pembeli. Kalau untuk ongkir mungkin nggak akan jadi beban ya, nggak akan jadi beban itu untuk pembeli, ongkirnya nggak paling seberapa lah. Terus juga jasa kirim. Nah, kalian kalau mau menukar itu pilih jasa kirimnya memang yang dekat dari rumah tapi yang fast respon, yang cepat dalam pengirimannya untuk mempermudah dan mempercepat proses penukaran. Nah, untuk penukaran kalian bisa chat admin terlebih dahulu. Bagaimana sih caranya, terus bagaimana alur penukarannya seperti apa. Tapi itu gampang ya. Paket yang mau ditukar kirim ke penjual, nah nanti dari penjual akan dikirim kembali ke pembeli dengan paket yang sesuai atau size yang sesuai keinginan dengan yang pembeli mau ya. Seperti itu. Terus apalagi? Untuk penukaran secara online itu bisa juga, kalian bisa check out terlebih dahulu, terus paket yang salah size bisa kalian retur ke penjual. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk di toko kita itu jarang sekali paket itu pulang pergi ya. Jarang banget karena memang di setiap produk itu sudah ada panduan ukuran, terus detail bahan itu pasti ada. Nah, misalkan contoh ini bahannya apa, misalkan kanvas ada kanvas kan ada beberapa macam ya, ada kanvas kasar, ada kanvas lembut. Nah, sudah kita sertakan di dalam deskripsi, jadi kalian tinggal baca aja di kolom deskripsi untuk panduan ukuran dan juga spesifikasi dari sepatu tersebut. Nah, untuk mengantisipasi jika memang kaki kalian lebar agar paket tidak pulang pergi ya, jika kaki kalian lebar, kalian diwajibkan untuk upsize satu size. Misalkan panjang telapak kaki kalian itu 26,5 cm misal. Terus lebarnya itu lebih dari standar. Nah, kalian tinggal upsize saja, tinggal tambahin satu size sepatu, misalkan harusnya 41 tinggal ditambahin jadi 42. Itu nggak akan mengurangi estetika dalam kalian menggunakan sepatu. Anjay, estetika. Jadi istilahnya nggak akan gegolong merangan ya di kaki, nggak akan gegolong merangan, bahasa Sunda ya. Karena kita orang Bandung ya. Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini untuk bagaimana sih cara penukaran atau retur secara online ataupun offline. Terutama salah size ataupun paketnya kebesaran ataupun kekecilan. Seperti itu. Mungkin videonya sampai di sini. Lanjut kita ke konten. Ya, kalian pantengin aja, jangan lupa like dan subscribe. Komen kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan ya. Langsung di komen di kolom komentar.